pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, sebelum kita mengawali aktivitas kita dalam satu hari ini, kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita yang menjadi ayat renungan pada hari ini, hari Selasa, tanggal 23 Mei tahun 2023, yang tertulis pada Kitab Mazmur pasal yang ke-59 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatan-Mu pada waktu pagi, aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu, sebab Engkau menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Saya akan bacakan sekali lagi. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatan-Mu. Pada waktu pagi, aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu, sebab Engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, selama kita hidup di tengah-tengah dunia ini, kita tidak dapat menghindar dari kesusahan, dari penderitaan. Dan juga tidak selamanya kita mengalaminya. Terkadang di dalam kehidupan kita penuh dengan warna-warni kehidupan. Terkadang kita sukacita, bergembira, bersorak-sorai. Terkadang kita mengalami penderitaan dan juga kesusahan. Dan di dalam dua kondisi tersebut, Tuhan Maha Tahu. Tuhan melihat semuanya perjalanan hidup kita. Dan satu pengharapan bagi kita, Tuhan kita yang setia menyertai kita bukanlah Tuhan Allah yang membiarkan kita dan meninggalkan kita. Tetapi Dia adalah Allah yang setia, selalu memberikan kekuatan bagi kita. Dia tidak membiarkan kita seorang diri, baik di dalam menjalani hari-hari hidup kita, baik di dalam memikirkan segala sesuatu yang membebani perjalanan hidup kita. Kalau kita serahkan sepenuhnya kepadanya, Dia bukanlah Allah Bapa yang tinggal diam, tetapi Dia mau selalu bersedia mendengarkan seruan setiap orang yang datang kepadanya, asalkan kita benar-benar mengenal Dia secara dalam. Mengenal Tuhan Allah yang Maha Kuasa secara dalam. Saat kita memanggil Dia, berseru kepadanya, pasti Dia adalah Tuhan Allah Bapa yang siap menyendengkan telinganya, mendengarkan seruan kita. Asalkan kita mengenal Dia lebih dalam dan mau menumpahkan semua isi hati kita yang membebani hidup kita hanya kepadanya saja. Karena Dialah jawaban di dalam perjalanan hidup kita. Dan nats untuk kita pada pagi hari ini, pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu. Ini adalah merupakan kesaksian dari pemazmur Daud. Artinya pada saat dia bangun pagi, berkat Tuhan senantiasa baru. Sama halnya juga dengan kita, ketika kita bangun pagi hari, berkat Tuhan senantiasa baru bagi kita.
di mana Tuhan telah memberi kekuatan yang baru bagi kita untuk melanjutkan aktivitas perjalanan hidup kita. Adalah baik kalau kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, agar apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita rencanakan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang kita undang terlibat di dalam setiap rencana dan pekerjaan kita sehari-hari. Saudara-saudari yang terkasih, baiklah kita sama seperti pemazmur Daud yang selalu menyerahkan hidupnya, menyerahkan beban hidupnya kepada Tuhan Allah yang berkuasa atas hidupnya, yang berkuasa atas hidup kita. Sebab Engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakan. Artinya pengenalan pemazmur Daud yang begitu dalam kepada Allah Bapa, dia bermazmur bahwa Tuhan Allah adalah menjadi kota bentengnya. Sama halnya juga dengan kita. Kota benteng, perlindungan kita, dikatakan juga tempat pelarianku. Kita datang berlari dan mengadu hanya kepada Tuhan. Menyerahkan seutuhnya hidup kita hanya kepadanya saat kita di dalam kesesakan. Kalau kita di dalam kesesakan, seperti kita tidak mampu lagi untuk melanjutkan perjalanan hidup kita, namun melalui firman Tuhan yang menguatkan kita pada pagi hari ini, kita harus menyerahkan hidup kita seutuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Bagaimanapun hebatnya, luar biasanya musuh dari pemazmur Daud yang mengejar dia, namun dia tetap ingat hanya Tuhan satu-satunya pelariannya, tempat dia mengadu dan menyerahkan semua kesesakannya kepada Tuhan yang dapat memberi jalan keluar. Sama halnya dengan kita. Hanya Tuhan Allah satu-satunya jawaban dari apa yang membuat kita sesak, membuat kita terbeban, dan kita yang selalu mengalami penderitaan di dalam perjalanan hidup kita. Satu-satunya yang kita andalkan hanyalah Tuhan Allah yang setia menyertai kita hari ini, besok, dan selama-lamanya. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan Allah Bapa kita, agar Tuhan kita mencurahkan, agar Tuhan Allah Bapa kita mencurahkan rohnya, memenuhi hidup kita, agar kita dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah Roh-Mu yang bekerja di dalam hidup kami, agar kami dimampukan untuk mengerti, menghayati isi firman-Mu, sehingga kami dikuatkan, dibimbing saat kami di dalam suka maupun duka, saat bersuka cita, saat mengalami penderitaan dan kesesakan di dalam perjalanan hidup kami. Yakinkan kami ya Tuhan, melalui bimbingan firman-Mu yang kami dengarkan, bahwa Engkau tidak akan membiarkan dan meninggalkan kami. Saat kami datang kepadamu, Engkau setia untuk mendengarkan kami, dan Engkau akan menolong kami keluar dari segala masalah yang kami hadapi. Itulah yang menumpuhkan pengharapan kami melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Berikan kami kekuatan ya Bapa di sorga,
saat menjalani hari-hari hidup kami. Apapun situasi kondisi yang kami hadapi di dalam perjalanan hidup kami yakin dan percaya Engkau selalu bersedia untuk memberi pertolongan dan memberi jalan keluar bagi kami. Bapa di dalam surga, kami yakin dan percaya Roh-Mu selalu bekerja di dalam diri kami. Kami serahkan juga aktivitas kami satu hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan yang campur tangan. Dan kami juga berdoa, berikan kami kesehatan, kekuatan, dan iman pengharapan yang teguh, agar kami selalu hidup mengandalkan apa yang Engkau firmankan bagi kami. Dan kami juga tetap berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan, jikalau ada yang dalam keadaan sakit, yang meminta belas kasihan Tuhan, kesembuhan dari Tuhan, kami mohon kepadamu ya Tuhan, Engkau menjamah tubuh mereka dengan jamahan tangan-Mu yang penuh kuasa, agar mereka Tuhan dapat merasakan kesembuhan dengan kuasa tangan-Mu dan berkat usaha dokter yang menangani mereka. Terima kasih Bapa di surga, segalanya kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Jadilah kehendak-Mu atas hidup kami. Kami mohon ampun ya Bapa akan dosa dan salah kami. Ampuni kami ya Bapa, agar kami layak di hadapan Tuhan. Terimalah doa kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, selamat beraktivitas untuk kita. Tuhan Yesus memberkati.